Baik, selamat pagi untuk Bapak Ibu coach, mentor, dan penguji. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Perkuliahan Interpretatif and Affective Reading melalui Game Whispering pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Nama saya Hesni Neno, golongan 3B, dosen asisten ahli pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unimor. Isu yang saya angkat di sini adalah belum optimalnya pelaksanaan perkuliahan interpretatif and affective reading karena kurangnya inovasi dari dosen, kemudian metode konvensional yang membosankan, dan yang ketiga ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pengajaran reading, mulai dari tata bahasa, dari pengucapan, kosakata, dan pemahaman, dan lain sebagainya. Sehingga gagasan dari pemecahan isu ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan perkuliahan interpretatif and affective reading. Ada 7 kegiatan dalam rancangan aktualisasi saya. Kegiatan 1 melapor diri, 2 menyusun angket, 3 menyiapkan perangkat pembelajaran, 4 melaksanakan perkuliahan konvensional, 5 melaksanakan perkuliahan dengan game, 6 menganalisis angket, 7 menulis laporan hasil aktualisasi. Pada kegiatan 1 melapor diri, saya bertemu dengan wakil dekan 1 selaku mentor saya untuk menyampaikan bahwa saya telah mengikuti pelatihan selama kurang lebih 3 minggu di BPSDM Kupang dan kembali untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi habituasi selama 1 bulan di kampus dan juga menyerahkan lembar penilaian kepada mentor. Kemudian berikutnya kami membahas tentang rencana kegiatan aktualisasi. Dan yang terakhir adalah mentor mengesahkan rencana kegiatan tersebut. Kegiatan kedua adalah menyusun angket. Saya mengumpulkan angket-angket dari internet, referensi. Kemudian setelah itu saya berkonsultasi dengan teman-teman prodi, kira-kira angket yang cocok, yang tepat untuk kebutuhan aktualisasi saya seperti apa, dan saya mendapatkan masukan, ide dari teman-teman di prodi, dan saya mulai menyusun angket yang sesuai, angket yang saya butuhkan. Kemudian hasilnya adalah 2 angket yang berbeda untuk kelas A dan B. Untuk kelas A, untuk kelas A itu adalah kelas yang menggunakan game, sehingga angketnya berbeda dengan kelas B yang tidak menggunakan game. Ada 28 item atau pernyataan dalam 2 angket tersebut. Angket untuk kelas A dan B masing-masing ada 28 pernyataan dengan 5 pilihan jawaban: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Contoh pernyataan angket misalnya untuk yang menggunakan game: KBM dengan game menghilangkan rasa bosan, atau saya termotivasi belajar dengan adanya game, saya tidak mengantuk jika belajar dengan game, dan seterusnya. Kemudian untuk kelas B, kelas yang tanpa game, angketnya pernyataan angketnya misalnya, saya merasa termotivasi dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kurang menarik. Kemudian saya tidak senang jika setiap pembelajaran reading dilakukan seperti hari ini, dan seterusnya. Kemudian kegiatan 3
menyiapkan perangkat pembelajaran. Saya mencari referensi game yang cocok untuk pengajaran reading, dan ada beberapa sumber dari internet, dan saya menemukan game Pass the Marker, atau yang lebih dikenal dengan game whispering atau berbisik, karena saya berpikir bahwa game ini cocok atau tepat untuk rombel yang besar, karena mengingat kelas A berjumlah 33 mahasiswa, dan situasi di kelas akan lebih menyenangkan, lebih semangat untuk mahasiswa. Kemudian ditambah lagi dengan bahan dan alat yang dibutuhkan sangat sederhana: gunting, spidol, dan kertas. Setelah itu saya mulai menyusun SAP atau satuan acara perkuliahan yang membuat mengajar di kelas lebih terarah. Dan SAP itu berdasarkan rancangan pembelajaran satu semester. Kemudian setelah itu kegiatan keempat adalah melaksanakan perkuliahan konvensional. Tahapan pertama yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pendahuluan. Di situ saya mengedarkan absen, kemudian memberikan pretest selama kurang lebih 30 menit, dan setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kelas B ini yang tanpa game, sama tujuan pembelajarannya dengan kelas A, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menggambarkan karakter-karakter dalam teks dengan baik dan benar, dan mampu mengemukakan ide dengan baik dan benar. Dalam kegiatan awal itu juga ada pengenalan topik dengan melakukan brainstorming, seperti memberikan pertanyaan untuk mengarahkan mahasiswa ke materi yang akan dibahas. Setelah itu masuk kepada kegiatan inti. Saya meminta mahasiswa untuk melakukan scanning. Jadi saya sudah memberikan teks dan mereka scanning atau scan, jadi membaca secara cepat untuk melihat teks itu berisi tentang apa saja. Kemudian saya mengingatkan kembali tujuan pembelajaran supaya mereka tetap fokus, dan setelah itu saya menunjukkan cara kerja kepada siswa, apa yang harus dilakukan. Jadi saya membaca teks, setelah itu saya menutup teksnya, dan saya mulai menyampaikan informasi-informasi apa yang ada di dalam teks. Itu yang mau saya suruh untuk mahasiswa lakukan. Dan setelah itu saya memberikan mereka kesempatan 2 menit untuk membaca dalam hati, dan setelah itu saya menyuruh mereka untuk menutup teksnya dan mempersilahkan kepada siapa saja yang mau menyampaikan, dengan catatan tidak boleh melihat teks. Setelah itu, dengan begitu mereka akan melakukan latihan meringkas. Jadi pada saat mereka meringkas, mereka melihat poin-poin apa yang ada di dalam teks yang penting untuk mereka nanti akan sampaikan. Nah, setelah itu saya kemudian setelah mereka menyampaikan informasi-informasi yang mereka dapat, dan dalam kelas B ini cuma 3 orang yang berani untuk menyatakan informasi atau menyampaikan informasi dalam teks, dan setelah itu saya memberikan informasi-informasi lain yang terlewatkan dari teks yang mereka baca. Kemudian setelah itu saya kami mendiskusikan ide-ide utama di dalam teks, menarik kesimpulan, kemudian juga ada kegiatan memprediksi dan sebagainya. Dan setelah itu saya memberikan koreksi atau feedback kepada mahasiswa.
Dan pada kegiatan penutup saya memberikan kembali penguatan-penguatan tentang materi yang sudah dibahas, dan setelah itu saya memberikan post test untuk mendapatkan hasil penilaian yang bisa dibandingkan dengan pretest. Dan setelah itu pada akhir kegiatan belajar mengajar itu saya memberikan angket kepada mahasiswa. Dan kegiatan kelima, saya melaksanakan perkuliahan dengan game whispering. Jadi jarak mengajar dari kelas A dan dari kelas B dan kelas A itu 1 hari, kelas B hari Kamis sesuai jadwal, kelas B hari Kamis dan kelas A hari Jumat, sehingga kelas A yang saya ajar menggunakan game. Di sini kegiatan pendahuluan sama seperti di kelas B sebelumnya, memberikan absen, kemudian memberikan pretest dengan materi yang sama atau soal yang sama yang terdiri dari 12 soal isian. Kemudian setelah mereka mengerjakan pretest, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, seperti juga tujuan pembelajaran yang sama dengan kelas B. Setelah itu yang berbeda di sini adalah pada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini saya memasukkan game. Jadi sesuai dengan SAP yang saya buat untuk kelas A, pada kegiatan inti ketika mahasiswa sudah saya suruh untuk melihat atau membaca teks dan kemudian menyampaikan informasi, saya membentuk tim yang terdiri dari 5 orang untuk memainkan game whispering. Jadi saya sudah menyiapkan kertas dengan kalimat-kalimat yang mereka harus hafal, dan di situ 5 tim saya minta 5, saya bagi dalam 2 sesi, 3 orang terlebih dahulu ketua tim untuk keluar, dan saya memberikan kalimat apa yang mereka akan hafal, yang harus mereka hafal dan harus mereka bisikan ke teman mereka. Dan setelah itu, setelah mereka sudah bisa menghafal, saya persilakan mereka masuk, dan teman-teman yang lain atau anggota-anggota tim sudah berdiri dan untuk bersiap-siap untuk mendapat bisikan dari teman mereka. Jadi ketua tim akan membisikkan ke anggota yang pertama, kemudian anggota pertama akan membisik ke anggota kedua, begitu seterusnya sampai ke anggota yang terakhir. Ketika anggota terakhir sudah mendengar dengan baik dan sudah mendapatkan informasi atau kalimat yang disampaikan, dia bisa langsung ke depan dan mengambil spidol untuk menuliskan kalimat tersebut di papan. Dan setelah itu, setelah semuanya menulis di papan, saya kemudian melihat apakah yang mereka tulis itu sudah benar atau salah, dan untuk memperbaiki itu saya meminta setiap ketua tim untuk maju ke depan dan menyampaikan kalimat yang benar itu yang seperti apa. Dan setelah itu dengan game ini mereka merasa lebih antusias, lebih semangat untuk belajar. Dan di sini juga dalam kegiatan dengan game whispering ini ada beberapa aspek yang mereka kembangkan, misalnya pengucapan. Mereka harus bisa mengucapkan dengan benar sehingga bisa dimengerti oleh teman, kemudian membaca dengan baik, memahami kalimat, dan seterusnya. Kemudian pada kegiatan penutup saya memberikan penguatan kembali tentang materi,
memberikan motivasi dan memberikan post test, dan pada bagian yang paling akhir saya memberikan angket untuk diisi oleh setiap mahasiswa. Kemudian kegiatan ke-6, menganalisis angket. Menganalisis angket di sini saya memeriksa angket yang sudah diisi oleh mahasiswa. Untuk kelas A 33 angket dan kelas B 23 angket, total 56 angket. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis angket tersebut, dan setelah itu menemukan bahwa 83% di kelas B yang berjumlah 23 orang menyatakan kepuasan mereka terhadap bukan menyatakan kepuasan, tetapi di kelas B karena tidak menggunakan game, 83% itu menyatakan ketidakpuasan mereka dengan pembelajaran hari itu, karena menurut mereka kurang menyenangkan, terlalu monoton karena dengan metode konvensional atau ceramah saja. Dan ada yang mengatakan juga mereka merasa mengantuk di kelas. Dan kemudian 91% untuk kelas A, 33 orang yang diajar dengan menggunakan game menyatakan kepuasan dengan metode pengajaran yang menggunakan game, karena mereka lebih termotivasi untuk belajar, jiwa kompetisi mereka lebih keluar, dan mereka lebih antusias dalam kegiatan belajar. Setelah itu kegiatan yang ke-7 atau kegiatan yang terakhir adalah menyusun laporan hasil aktualisasi, di mana saya melakukan konsultasi dengan mentor saya, dan juga saya dengan coach melalui bimbingan di WhatsApp group, dan hasilnya adalah laporan dan juga PowerPoint untuk presentasi. Mungkin itu saja penyampaian saya untuk laporan hasil aktualisasi. Selamat pagi.